Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, iya, iya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Teman-teman sekalian, pada minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pendekatan yang kita sebut tentang kompleksitas. Ingat yang dikatakan kompleksitas itu bahwa sekarang ya sejak munculnya sebenarnya teknologi informasi dan kemudian misalnya globalisasi dan apalagi sekarang misalnya heboh dengan ya artificial intelligence, maka sekarang sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi apalagi di program kajian strategik global dan umumnya bukan hanya kajian strategik global tapi hampir semua program ya di universitas sekarang lebih banyak menghadapi masalah-masalah yang sifatnya kompleks. Masalah-masalah yang kompleks itu misalnya nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya, itu adalah masalah yang tidak mungkin bisa dijelaskan, bisa diatasi dengan pendekatan yang sifatnya disipliner atau monodisipliner. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah yang kita sebut misalnya dengan globalisasi, maka sering sekali dikatakan bahwa satu masalah yang sifatnya dianggap lokal pun itu bisa menjadi satu masalah yang bukan hanya global tapi bisa berkembang menjadi ya nasional dan malah global. Dan jaringan-jaringan seperti ini sekarang atau masalah kompleks itu sekarang itu sangat kuat sekali menjadi bahan kajian di beberapa universitas dan mungkin sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi kalau apalagi di luar. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa minggu lalu kita sudah membicarakan tentang kompleksitas dan kemudian waktu itu dibicarakan tentang 4 pendekatan. Ingat ya, 4 pendekatan yang kita bicarakan yang kita sebut dia sebenarnya pendekatan postdisipliner. Yang dimaksud dengan postdisipliner itu sebenarnya sesudah disipliner, sesudah monodisipliner. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan pada era sebelum tahun 70-an 80-an sebenarnya pada umumnya pendekatan yang disipliner atau monodisipliner itu sampai ke program doktor pun itu masih tetap menjadi ya pilihan utama atau mungkin masih jarang sekali orang membicarakan tentang pendekatan yang kita sebut tadi dengan postdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau Anda coba telusuri ya istilah postdisipliner itu sebenarnya itu hanya salah satu yang saya menggunakan itu karena saya anggap lebih mudah untuk memahami perbedaannya dengan disipliner. Kemudian dengan postdisipliner itu berarti sesudah disiplin, sesudah monodisiplin. Ya, tapi ada ilmuwan yang memberikan nama tentang pandisipliner. Ada yang memberikan istilah hyperdisipliner. Ada yang membuat istilah misalnya istilah lain, tapi semua istilah itu sebenarnya sama tujuannya untuk menjelaskan bahwa pendekatan-pendekatan yang berkembang sekarang yaitu pendekatan yang sifatnya postdisipliner sesudah pendekatan monodisipliner. Teman-teman sekalian, kuliah kita ini sebenarnya membahas tentang ya tadi kita katakan masalah yang kompleks itu dan kemudian masalah kompleksitas itu hanya bisa kita jelaskan dengan menggunakan pendekatan bukan disipliner. Ingat, teman-teman sekalian, sepertinya di kajian strategik global itu masih banyak misalnya dosen itu mengharapkan Anda melakukan riset untuk disertasi tetap menggunakan pendekatan yang sifatnya disipliner. Tidak apa-apa. Karena memang sebagian besar saya lihat teman-teman masih menganggap, mungkin saya tidak tahu apa sih alasannya supaya misalnya selalu dianggap misalnya pendekatan disipliner itu lebih penting. Karena beberapa kali dalam beberapa tahun ini ada ya beberapa proposal yang misalnya mengusulkan pendekatan postdisipliner itu justru ditolak oleh program dengan alasan belum ada dosen yang bisa menjadi promotor atau kopromotor atau pembimbing untuk S2 di berbagai program. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi
bahwa kita mencoba untuk menghubungkan kuliah kita kali ini dengan menghubungkan antara teori dan praksis. Artinya, kita jelaskan tentang teori misalnya pendekatan yang sifatnya interdisipliner, tapi kita berikan contoh bagaimana menerapkan pendekatan interdisipliner itu. Ya, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita jelaskan minggu lalu, pendekatan disipliner, dan kemudian ada multidisipliner. Kalau multi itu artinya satu masalah, ya katakanlah misalnya tentang kejahatan, tentang misalnya pembunuhan, lalu misalnya pembunuhan ini dijelaskan dari 3 orang atau 4 orang, ya, atau melakukan misalnya dari teman-teman mahasiswa, ada kasus pembunuhan, kemudian 4 orang dari Anda menjelaskan tentang kasus pembunuhan itu, tapi dari perspektif bidang ilmu yang berbeda. Jadi ada misalnya mengambil atau melakukan riset dengan menggunakan misalnya kriminologi, ada misalnya mengambil dari perspektif ilmu hukum, ada misalnya ada psikologi, ada misalnya dari antropologi. Jadi 4 bidang ilmu pengetahuan menjelaskan masalah yang sama. Minggu lalu sudah kejelaskan itu. Nah, sekarang ada apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ya karena Anda membaca 4 hasil penelitian, maka sekarang itu akan lebih bagus, akan lebih lengkap pemahaman kita tentang pembunuhan itu karena tidak hanya bersumber dari 1 orang atau 1 ahli, tapi 4 orang. Tapi ke-4 orang yang melakukan riset ini tetap tidak ada hubungan satu sama lain, tidak ada kolaborasi antara mereka, dan laporannya juga mereka lakukan sendiri-sendiri. Teman-teman, itu memang kalau kita katakan bahwa ya seperti tangga, itu adalah tangga kedua setelah pendekatan disipliner. Jelaskan teman-teman? Tapi begitu kita misalnya mencoba untuk melakukan pendekatan yang sifatnya cross-disipliner, itu sebenarnya hanya mencoba cross, yang misalnya kalau kita katakan mobil yang cross itu hanya sedikit saja, ya ada hubungan. Jadi misalnya Anda mencoba menjelaskan tentang permasalahan. Tadi kita katakan ya kejahatan, pembunuhan. Sekarang Anda jelaskan pembunuhan itu, tapi nanti juga sedikit disinggung bagaimana misalnya hubungannya dengan masalah hukum. Ya, jadi masih tetap 1 orang juga yang melakukan riset. Begitu misalnya kita sekarang, ya tadi kita katakan bahwa ada kasus pembunuhan. Sekarang kasus pembunuhan itu, ya Anda lakukan sendiri untuk bisa melakukan penelitian, ya tentang pembunuhan itu, dan Anda mencoba menjelaskannya dari misalnya minimal 2 perspektif atau perspektif ilmu pengetahuan atau 3. Ya, teman-teman sekalian, jadi saya selalu berikan contoh yang pernah saya bimbing. Misalnya ada mahasiswa yang waktu itu ya masalah COVID, saya minta mahasiswa saya waktu itu dengan kajian dengan ketua program Eropa, kita mendukung dan mencoba mengusulkan pada mahasiswa mengambil semua tema-tema mereka itu berkaitan dengan COVID, dan kemudian kita minta mereka menggunakan risetnya berdasarkan pendekatan yang sifatnya interdisipliner, ya kalau tidak multidisipliner. Ya, saya membimbing 1 orang mahasiswa yang mengambil ya tentang temanya yang sifatnya sebenarnya interdisipliner, bukan multi, interdisipliner. Jadi dia mengambil, kalau tidak salah judulnya adalah bagaimana Indonesia mengatasi masalah COVID ya dengan kerjasama dengan Uni Eropa, dan kerjasama itu mengatasi COVID itu dia katakan misalnya dari bantuan kerjasama ekonomi, kemudian kerjasama kesehatan, dan kerjasama ya diplomasi, hubungan internasional. Teman-teman sekalian, dia jelaskan ini sendiri, dan kemudian nanti hasil risetnya itu sebenarnya berkaitan dengan 3 bidang ilmu ini. Jadi sekarang sebenarnya kecenderungannya seperti itu. Teman-teman sekalian, kalau Anda cari, sebenarnya tidak akan ada kesulitan untuk mencari kasus-kasus seperti itu melalui internet. Ya. Dan kecenderungannya sekarang, ya saya lihat misalnya kajian-kajian itu, ya itu selalu mencoba untuk bisa melakukan misalnya bukan hanya dengan pendekatan yang sifatnya disipliner,
tapi interdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita coba lanjutkan pada bagian berikutnya. Jadi bagaimana misalnya masalah-masalah itu, ya misalnya bagaimana polisi atau ahli teroris ya mencoba memberikan atau mengatasi masalah yang sifatnya kompleks. Teman-teman sekalian, ini ada salah satu contoh kasus ya. Ini saya sebenarnya ini kasus bukan real ya, bukan, saya tidak melihat kasusnya secara jelas, tapi ini hanya contoh. Ada satu pembunuhan di sebuah apartemen ya. Dan ini ya ditemukan seorang wanita ditemukan tewas di apartemennya dengan tanda-tanda kekerasan fisik, dan ini diketahui tidak pada hari pertama, tapi misalnya 3-4 hari setelah kejadian. Nah, teman-teman sekalian, sekarang sudah kelihatan akan berbeda caranya, strateginya untuk bisa menyelesaikan itu kalau misalnya masih baru-baru meninggal, atau misalnya kalau sudah 4 hari meninggal. Tentu nanti misalnya jasad yang meninggal itu sudah mulai mengalami misalnya pembengkakan dan berubah misalnya tubuhnya. Dan ini sekarang sebenarnya kita mengungkapkan tentang kasus itu adalah ya seorang wanita yang tewas dan kemudian tidak ada saksi mata, dan kemudian apartemen itu terkunci. Kemudian awalnya polisi mengira ini adalah kasus bunuh diri, tetapi setelah dilihat ternyata tidak, karena ada bentuk kekerasan ya. Lalu akhirnya ini menjadi masalah bagaimana misalnya cara untuk bisa strategi untuk bisa mengatasi itu. Teman-teman sekalian, ingat tadi kita katakan tidak mungkin hanya polisi saja, 1 orang polisi saja atau 2 orang polisi dengan kemampuan atau ilmu yang sama mengatasi masalah itu. Mengapa tidak mungkin? Karena ada kompleksitas ya yang ada di dalam kasus pembunuhan itu. Oleh karena itu misalnya kalau Anda atau misalnya teman-teman dari kepolisian menemukan satu masalah seperti ini, misalnya pembunuhan atau kekerasan dalam bentuk lain, itu memerlukan kerjasama dari berbagai macam bidang ilmu untuk bisa memahami penyebabnya, dan kemudian misalnya juga siapa yang membunuh dengan cara apa dan seterusnya itu. Teman-teman sekalian, jadi dalam tadi kita katakan 3 hari, 4 hari polisi berhasil mengungkap pelakunya. Ya, ini baru pelaku. Langkah-langkah yang laku ini sebenarnya hanya gambaran umum, dan teman-teman ini bukan harus seperti ini, tapi ini hanya sebagai satu contoh. Jadi langkah-langkah penyelidikan polisi misalnya hari pertama ya. Jadi berusaha untuk ya tadi kita katakan penemuan mayat, dan mencoba untuk melihat misalnya berbagai macam, mencoba menginvestigasi ya awal. Yang pertama adalah forensik kriminal. Jadi diperlukan ahli forensik kriminal. Teman-teman sekalian, di Salemba itu mungkin baru 3 tahun ini kuliah forensik itu dibuka, dan itu pun saya yang membuka kuliah itu. Karena waktu itu sebenarnya ya pembukaan program itu karena Prof. Adrianus Meliala yang waktu itu memegang atau koordinator untuk kuliah kriminologi meminta saya untuk menggantikan beliau untuk jadi koordinator untuk kriminologi. Lalu saya bilang, saya tidak mungkin dan saya tidak pernah belajar kriminologi. Lalu akhirnya dia bilang, benar aja gitu. Ya memang benar, saya bilang, saya tidak pernah. Tapi kan membimbing doktor untuk kriminologi dan lulus dengan A. Itu kebetulan dosen di kriminologi UI. Dan beliau itu memang sering selalu kita minta untuk juga misalnya untuk ikut menguji. Lalu dia bilang, ya pokoknya pegangan, saya percaya. Saya bilang saya tetap tidak mau, dan kemudian akhirnya 1 tahun itu tidak ada mata kuliah. Lalu saya diminta juga untuk memberikan kuliah kriminologi. Lalu saya bilang, maaf saya tidak bersedia. Lalu akhirnya kalau memang ada kuliah itu dan saya diminta untuk memberikan kuliah, saya minta kriminologi, bukan kriminologi, tapi saya minta forensik. Sejak itulah, dan teman-teman sekalian, forensik itu memang ya perlu sekali untuk setiap kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal ini. Jadi tadi saya katakan bahwa ya yang pertama itu misalnya hari pertama itu dicoba untuk meminta
bantuan kriminologi. Ya, jadi polisi memanggil tim forensik kriminologi dan teman-teman sekalian, pasti di polisi juga ada ini ahli kriminologi. Tapi kriminologinya itu mungkin tidak lengkap. Jadi kemudian misalnya yang pertama kita pilih, kita cari misalnya forensik kriminologi. Kemudian setelah itu perlu juga misalnya tokoh yang lain. Jadi misalnya begini, misalnya dikatakan tadi, ya mulai misalnya ahli kriminologi itu mencoba untuk menyelidiki misalnya tentang ya sidik jari, bekas kaki, dan seterusnya, DNA, dan seterusnya. Tapi itu nanti tidak mungkin akan diselesaikan oleh ya ahli forensik kriminologi itu. Diperlukan misalnya ahli kedokteran, misalnya yang tahu tentang sidik jari. Diperlukan misalnya ahli-ahli lain, dan juga misalnya ahli ya kedokteran yang memahami tentang DNA. Jadi teman-teman sekalian, sekarang sudah mulai kelihatan bahwa sebenarnya begitu kita mulai misalnya melakukan penyelidikan tentang satu kasus itu, maka akhirnya nanti bisa menyebar dengan memerlukan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan lain. Yang berikutnya misalnya kita katakan, jadi ya tadi kita katakan ya dicoba lihat lukanya pada tubuh. Kemudian juga misalnya tanda-tanda apakah misalnya ada perlawanan, apakah misalnya ada ya dugaan-dugaan dia bunuh diri, tapi kalau tidak misalnya itu akan terus juga dilakukan untuk lebih memperjelas tentang kasus tersebut. Tadi kita katakan diperlukan dokter forensik ya. Dokter forensik pun bisa saja tidak hanya cuma satu dokter ya. Kedokteran ini penting sekali karena biasanya yang berhubungan misalnya dengan sidik jari, yang berhubungan misalnya dengan DNA dan seterusnya, itu adalah tugas dari forensik kedokteran. Kemudian misalnya kedokteran itu ya setelah beberapa kali misalnya dilakukan penelitian, dia akhirnya temukan bahwa korban tewas karena pencekikan atau misalnya menggunakan ya bentuk lain, kekerasan lain. Dan kemudian setelah itu misalnya baru ditemukan atau diperlukan psikologi kriminal. Teman-teman sekalian, kalau misalnya memang yang pembunuh itu sudah tertangkap, itu akan lebih mudah. Apalagi misalnya kalau kita misalnya atau mulai penelitian itu tentang misalnya masalah kriminal dan kemudian bagaimana misalnya terjadinya pembunuhan itu, dengan apa alat yang dia gunakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, sekarang paling tidak sudah ada misalnya sekitar 3-4 ahli yang berkaitan untuk menjelaskan dan memahami tentang kriminologi, tentang pembunuhan itu. Teman-teman sekalian, jadi psikologi kriminal, ini yang saya katakan tadi, ini juga sangat penting. Jadi bukan hanya kriminal saja, tapi juga psikologi kriminal. Karena di dalam kriminologi itu juga berbagai macam bidang yang juga menjadi bahan pelajaran mereka. Yang berikutnya misalnya pada hari kedua baru dilakukan misalnya analisis tentang ya forensik atau bidang yang lain. Teman-teman sekalian, lalu juga ternyata misalnya diperlukan ya forensik yang sifatnya misalnya tim IT kriminal ya. Jadi tadi kita katakan misalnya sudah ada beberapa ahli yang diperlukan untuk menjelaskan itu, dan kemudian apa sebenarnya perlunya ya tim IT kriminal. Teman-teman sekalian, kalau ada ditemukan misalnya di situ handphone atau misalnya ada komputer, maka sekarang sudah mulai diperlukan juga bantuan untuk memberikan penjelasan tentang kasus itu dengan mencoba mencari data-data yang bisa memperjelas kasus pembunuhan itu dengan bersumber dari alat IT tersebut. Korban ya, dan misalnya elektronik lain atau misalnya CCTV. Ingat teman-teman, pada kasus dulu pembunuhan itu misalnya berbagai macam CCTV yang ada di sekitar itu digunakan untuk bisa memperjelas dan memberikan informasi tentang pembunuhan tersebut. Teman-teman sekalian, saya yakin kalau sebenarnya teman-teman dari ilmu kepolisian, apalagi kalau sudah S2 misalnya, sudah pasti memahami sebenarnya apa yang kita bicarakan sekarang ini, tapi ini kita mencoba untuk lebih memperjelas juga misalnya termasuk dengan teman-teman dari kajian teroris. Dan hari ketiga seterusnya misalnya penangkapan ya
dan kemudian juga misalnya ahli psikologi dan ahli negosiasi mencoba untuk bisa menginterogasi, ya termasuk misalnya si pembunuh, apalagi pembunuh itu adalah pacarnya. Karena sekarang ini sering sekali sebenarnya orang-orang yang dekat ya, pacarnya atau suaminya, atau misalnya orang dekatnya yang melakukan pembunuhan tersebut. Teman-teman sekalian, jadi ini hanya sekedar gambaran apa sebenarnya ya yang diperlukan kalau kita misalnya membicarakan tentang kasus pembunuhan dan kemudian mengapa diperlukan ahli-ahli dari berbagai macam bidang ilmu untuk menjelaskannya. Ini yang kita sebut sebenarnya pendekatan yang sifatnya pendekatan multi, dan bukan hanya multi saja, tapi interdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau tadi kita katakan multidisipliner, masing-masing ya ahli itu mereka kerja sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya masing-masing ahli itu ya mereka sebenarnya saling bekerja sama, kemudian ada dialog antara mereka, kemudian mereka mencoba untuk merumuskan hasil dari riset itu secara bersama, sekarang mereka sebenarnya menghasilkan satu kajian yang sifatnya bukan multidisipliner, tapi interdisipliner. Jelas teman-teman? Roni, bagaimana? Ada kurang jelas tentang penjelasan saya tadi? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, ya. Jadi ingat teman-teman, kalau tadi saya ulang kembali, kalau tadi masing-masing ahli itu mencoba menjelaskan ya hasil riset mereka, penelitian mereka sendiri-sendiri, dan kemudian mereka berikan misalnya itu ke tim ilmu polisian itu, maka sekarang sebenarnya kerja mereka atau hasil kerja mereka sendiri-sendiri itu adalah satu pendekatan yang sifatnya multidisipliner. Berbagai macam bidang ilmu itu mencoba ya menjelaskan tentang kasus pembunuhan itu dari keahliannya masing-masing. Tapi seandainya sekarang berubah ya 5 orang, 6 orang ahli tadi mereka sebenarnya bekerja sama ya. Jadi mereka bekerja sama dan kemudian juga hasilnya mereka rumuskan dalam laporan yang satu dan itu diberikan pada kepolisian, maka sekarang mereka menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi itu yang saya katakan tadi, jelas ya perbedaan antara hanya teori saja dengan prakteknya. Sekarang kita coba gabungkan itu ya, bahwa sebenarnya ketika misalnya kita melakukan sifatnya misalnya teoritis, bisa juga kita langsung juga lakukan itu dengan pendekatan yang sifatnya ya praksis. Teman-teman sekalian, ingat begitu kita memberikan kuliah tentang kajian critical theory, ya kita menjelaskan bahwa critical theory itu sebenarnya mereka menginginkan bahwa kajian-kajian yang kita lakukan itu bukan hanya teori saja tetapi juga praksis. Teman-teman sekalian, seandainya memang ada waktu yang banyak misalnya, kita kan kadang-kadang bisa misalnya melakukan ya bertemu bersama, kita lakukan misalnya riset bersama, tapi sekarang kan kita sebenarnya tidak bisa melakukan itu karena kuliah-kuliah kita umumnya adalah kuliah yang sifatnya ya virtual, teman-teman sekalian. Dan jangan juga misalnya karena kuliah virtual itu dianggap itu standarnya itu ya rendah, enggak. Hampir semua program sekarang misalnya di universitas terkemuka Anda bisa cari misalnya Harvard, Oxford, ya California, apa segala macam itu. Itu sekarang banyak sekali dilakukan kuliah-kuliah yang memang sepenuhnya adalah sifatnya online. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di kajian strategi global sebenarnya waktu itu kita sudah mulai memikirkan sebelum pun ada ya COVID, kita sudah melihat kecenderungan itu. Dan sekarang itu justru walaupun COVID sudah tidak ada lagi, tapi itu sudah menjadi satu hal yang dianggap biasa yang dilakukan oleh berbagai macam universitas terkemuka di dunia, dan termasuk kita sekarang, apalagi misalnya teman-teman yang sudah bekerja sebagian besar, malah ada yang ya, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu ada yang sudah 2 doktornya masih tetap juga ikut kuliah lagi, dan itu adalah ya
saya tidak agak lupa namanya, tapi adalah sebenarnya dari kepolisian. Dia tetap mengikuti kuliah. Dan sering sekali misalnya teman-teman yang sudah pensiun itu tetap juga misalnya ingin mengambil kuliah. Dan tadi saya menemukan satu profesor dari IPB kalau tidak salah, ya, yang mengambil kuliah di UT itu, ya, jauh sekali bedanya dengan bidang profesornya dia. Dan kemudian begitu diwawancara, mengapa profesor kuliah lagi bidang hukum? Dia mengatakan, kan memang mestinya belajar itu adalah belajar seumur hidup, teman-teman sekalian. Jadi masalah keberlanjutan itu memang itu sekarang sangat kuat digunakan sebenarnya, ya, istilah itu di universitas-universitas. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melakukan itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa hasil, ya, kita sudah sampai pada hasil misalnya laporan dari ahli, ya. Jadi di sini justru misalnya juga dikatakan kalau perlu misalnya ahli balistik jika perlu. Teman-teman sekalian, ya tentu itu sangat tergantung misalnya pada kasus pembunuhan tersebut tentang bidang-bidang ahli apa saja yang diperlukan. Teman-teman sekalian, jadi tadi kesimpulannya sebenarnya di sini sudah dikatakan misalnya kedokteran forensik dan beberapa bidang kedokteran forensik itu, kemudian juga misalnya ada bidang, ya, biologi forensik, kemudian ada teknologi informasi, kemudian ada misalnya psikologi klinis kriminal, dan juga misalnya ada kriminologi dan seterusnya. Teman-teman sekalian, yang keenam misalnya ahli kunci. Ingat tadi misalnya kunci terkunci dari dalam. Tapi apakah memang dari dalam atau dari luar? Itu juga jadi permasalahan yang memang perlu dijelaskan. Teman-teman sekalian, jadi berdasarkan, ya, kerja atau riset kerja dari para ahli itu, misalnya akhirnya kita mengatakan bahwa yang penting dari kita dan Anda pahami adalah pendekatan ini yang disebut sebagai pendekatan interdisipliner, dan pendekatan interdisipliner itu memungkinkan polisi untuk menyatukan berbagai bukti ilmiah, ya, kemudian menggunakan wawasan dari psikologi, ya, kemudian juga misalnya bidang-bidang ilmu lain. Teman-teman sekalian, ini hanya sedikit penjelasan dari bagian di atas. Jadi kasus yang kita kemukakan ini sebenarnya mencoba untuk menegaskan pentingnya, ya, sinergi atau kolaborasi antar berbagai macam bidang ilmu untuk membongkar kejahatan yang sifatnya kompleks. Teman-teman sekalian, jadi ini, ya, penjelasan dari kompleksitas yang kita jelaskan minggu lalu tentang masalah kompleksitas realitas yang sekarang itu umumnya kita hadapi. Teman-teman sekalian, jadi saya sebenarnya, ya, mencoba mengambil kasus ini karena sebelumnya juga sebenarnya sudah ada saya kirim waktu itu pada Anda, ada 2 bahan kuliah. Salah satu sebenarnya tujuannya untuk menjelaskan ini juga, tapi saya mencoba dan kebetulan menemukan satu buku, ya, dan buku ini sangat, bagi saya sangat menarik sekali karena dia memberikan penjelasan lebih lengkap, lebih menarik dari apa misalnya yang kita berikan minggu lalu. Jadi waktu itu ada memang 2 makalah, ada 2 tulisan, dan salah satu sebenarnya itu tujuannya untuk memberikan contoh tentang apa yang kita kuliahkan hari ini tentang pendekatan yang kita sebut dengan multi dan interdisipliner. Jadi buku yang saya maksud itu adalah, ya, dari bukan ditulis oleh satu orang polisi, tapi ini sebenarnya 3 orang ahli yang mencoba menjelaskan tentang permasalahan bagaimana misalnya, ya, polisi dan hukum mencoba menjelaskan misalnya pendekatan yang sifatnya multidisipliner tersebut. Tapi sebenarnya pada buku ini sebenarnya dia lebih cenderung mengatakan multidisipliner, padahal kalau saya baca sebenarnya yang dia lakukan itu bukan multidisipliner, tapi lebih cenderung pada interdisipliner. Teman-teman sekalian, ini harus Anda pahami, sering sekali dianggap multidisipliner itu sebenarnya mencakup, ya, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Padahal termasuk juga satu yang kita sebut multidisipliner. Jadi saya selalu mencoba untuk tidak menggunakan multidisipliner ini sebagai payung untuk pendekatan-pendekatan lain.
Jadi saya lebih cenderung menggunakan dia satu pendekatan multidisipliner, kemudian ada cross-disipliner, kemudian ada interdisipliner, dan ada yang kita sebut dengan transdisipliner. Teman-teman sekalian, transdisipliner itu ya itu ibaratnya tangga setelah multidisipliner. Kemudian tadi kita katakan, ya saya ulang kembali supaya lebih jelas. Jadi pendekatan yang ada di dalam dunia ilmiah itu yang pertama adalah disipliner, kemudian meningkat menjadi multidisipliner, kemudian meningkat jadi cross-disipliner, kemudian meningkat jadi interdisipliner, dan yang terakhir transdisipliner. Teman-teman sekalian, untuk transdisipliner ini memang hanya perlu kita pahami saja karena ada kemungkinan sulit sekali untuk diterapkan karena itu adalah mencoba untuk menjelaskan dan mengatasi masalah-masalah yang benar-benar kompleks. Ya. Minggu lalu kalau tidak salah ada contohnya kita buat di situ tentang pemanasan global. Memang tidak kita hanya beberapa kasus contoh untuk kasus-kasus yang muncul sekarang yang umumnya dihadapi oleh teman-teman kepolisian dan juga misalnya dari kajian teroris. Jadi masalah-masalah itu yang paling atau sering sekali menjadi perhatian secara global sekarang ini adalah apa yang kita sebut dengan pemanasan global. Itu menjadi masalah dunia. Ya, karena sekarang sebenarnya ada, ingat tadi kita katakan kompleksitas. Kalau ya pemanasan global itu tidak bisa kita atasi, maka akan terjadi perubahan yang besar di alam ini. Ya, dan kita katakan tadi misalnya salah satu contohnya misalnya ya meleburnya es di kutub utara dan di selatan dan itu menimbulkan ya peningkatan permukaan air laut dan itu menimbulkan masalah ya banyak kota-kota di dunia, desa-desa atau apa yang di dunia itu terendam. Kemudian itu menimbulkan misalnya masalah yang sangat luas, masalah yang sangat besar, masalah yang sangat kompleks. Kemudian kita katakan masalah apa? Kalau misalnya satu masyarakat kota mereka atau kampung mereka tidak bisa ditempati lagi, harus cari tempat lain. Lalu kalau cari tempat lain harus cari ya sumber ekonomi. Masalah misalnya ya sekolah, masalah misalnya lain-lain itu sudah menunjukkan hadapan atau berhadapan dengan masalah-masalah sangat kompleks. Dan kemudian penyebab pemanasan global itu juga sangat kompleks. Kompleksitas ini hanya mungkin dijelaskan dengan pendekatan yang memerlukan banyak sekali bidang ilmu dan memerlukan pendekatan yang sifatnya global dan memerlukan juga bukan hanya orang-orang ilmuwan saja yang diperlukan untuk bisa mengatasinya, tapi juga masyarakat yang benar-benar yang menimbulkan terjadinya pemanasan global itu. Misalnya sekarang sering kita dunia mencoba untuk mengkritik Indonesia karena ya banyaknya hutan-hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia itu misalnya tidak dijaga. Jadi teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa pendekatan yang sifatnya transdisipliner itu sebenarnya adalah masalah-masalah yang memerlukan kerjasama luar biasa dari para ilmuwan sedunia dan itu biasanya dikerjakan biasanya di atas 8 tahun atau 10 tahun atau berapa karena memang itu memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar dan kerjasama yang kolaborasi yang sangat luas. Teman-teman sekalian, jadi saya minta teman-teman untuk kalau baca jangan terlalu khawatir karena sering sekali ya penjelasan mana yang lebih dahulu misalnya cross disipliner dari interdisipliner. Banyak sekali ya multidisipliner itu dianggap ya setelah itu misalnya justru interdisipliner. Baru nanti cross disipliner. Teman-teman sekalian, saya agak percaya apa yang saya berikan ini benar karena saya membaca buku yang banyak sekali tentang masalah ini dan saya baca bukan hanya dari ahli-ahli misalnya yang ahli-ahli yang mengungkapkan tentang ini termasuk misalnya ahli yang memberikan informasi pada UNESCO. Kemudian misalnya ada Shiret, ada berbagai macam bidang ilmu lembaga nasional, internasional yang sebenarnya saya coba baca untuk menjelaskan tentang apa yang kita diskusikan hari ini.
Teman-teman, saya katakan di sini, ya tadi ada satu buku dari seorang ilmuwan yang sebenarnya itu dikerjakan oleh 3 orang. Saya hanya mengatakan di sini, dan ini sebenarnya lebih pada teman-teman yang misalnya mau mengambil tugas untuk bisa misalnya untuk tugas akhirnya, atau misalnya pilihannya justru itu juga sekaligus untuk nanti apa yang ingin dibuat misalnya dalam tugas sebagai untuk akhir semester. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan ada misalnya tentang permasalahan polusi dan permasalahan multi dan perspektif interdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mencoba untuk menjelaskan ya ringkas tentang 3 ahli yang mencoba atau yang bekerja sama untuk menyusun buku itu. Yang pertama adalah Caroline Coates Lucille. Dia adalah seorang profesor di bidang kriminologi, ya, dan kemudian juga fokusnya pada perilaku, ya, yang sifatnya masalah penyimpangan, keadilan, dan sistem hukum. Ingat teman-teman sekalian, itu yang saya katakan sekarang, kecenderungan ilmuwan itu tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu. Teman-teman sekalian, bagi saya itu tidak aneh karena saya mulai dari S1 di filsafat itu sudah ada hal yang biasa. Karena berbagai macam bidang ilmu itu dipelajari, dan kemudian setelah saya misalnya S2 sampai lagi setelah S3, saya mengajar hampir di semua program S2 S3 di Universitas Indonesia, bukan hanya di UI tapi juga misalnya di beberapa program S3 di universitas lain, termasuk misalnya di IPB, dan saya kaget ternyata sekarang ketua Bappenas itu adalah bekas mahasiswa di IPB. Waktu itu saya ngajar di IPB, ya. Jadi banyak sekali sekarang saya lihat misalnya yang dulu kuliah-kuliah misalnya filsafat ilmu, metodologi, dan berbagai macam ya, kalau di anggota DPR itu banyak sekali. Dan saya harapkan juga teman-teman sekarang saya lihat yang lulusan dari PTIK misalnya, juga dari UI, itu banyak sekali memegang posisi yang sangat penting. Teman-teman sekalian, jangan sampai patah hati karena misalnya ada kasus yang sekarang misalnya tentang kasus yang terjadi di SKSK. Saya memang sangat sebenarnya merasa ya nggak enak, apalagi saya sampai katakan misalnya ke teman-teman dosen itu di SKSK semakin banyak ya jawaban-jawaban yang satu sama lain berbeda, itu semakin menunjukkan bahwa tidak benar jawaban yang diberikan itu. Karena menimbulkan keraguan. Teman-teman sekalian, jadi bagaimana mungkin misalnya satu lembaga yang begitu terhormat di Indonesia ini, itu bisa misalnya menjadi masalah besar hanya karena 1-2 orang, dan itu tidak dijelaskan secara tegas. Saya sampai mikir, wah kalau begini mungkin akan lebih baik saya keluar dari UI. Dan itu menjadi sebenarnya pertimbangan saya. Saya merasa saya S1, S2, S3 di UI dan juga ada di universitas lain. Tapi bagi saya sebenarnya penting sekali untuk menjaga nama kehormatan UI itu. Dan saya lebih mengharapkan sebenarnya kalau ada memang yang salah, ya berikan juga tindakan pada yang berbuat salah itu. Teman-teman sekalian, yang berikutnya saya kemukakan di sini adalah, ya tadi saya katakan misalnya keahliannya berbeda. Jadi ada 3-4 bidang ilmu yang dia coba jelaskan yang berkaitan misalnya dengan permasalahan kejahatan dari perspektif atau dari bidang kepolisian. Teman-teman, yang kedua adalah Justin Fisher. Ini adalah seorang profesor di bidang kriminologi di Universitas Ottawa, Kanada. Dia memiliki fokus ya sama pada kajian tentang penahanan dan sistem peradilan kriminal serta dampak penjara ya terhadap masyarakat. Ingat teman-teman sekalian, ada penjara-penjara, dan ini ada satu yang pernah saya baca buku di Amerika Serikat, justru penjara-penjara itu justru ada perbedaan yang sangat mendasar diberikan pada orang-orang yang misalnya kejahatan dari kulit hitam dengan ya kulit putih, dan itu sebenarnya salah satu bentuk apa yang kita sebut misalnya dengan permasalahan rasial yang ternyata memang tidak hilang-hilang.
Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah Kevin Roby. Dia adalah seorang profesor di Universitas Winnipeg, Kanada, yang meneliti kebijakan keamanan, kemudian tentang privacy, kemudian keamanan dan pengawasan. Teman-teman sekalian, 3 ilmuwan atau profesor ini ya sengaja memang, ya saya pilih buku ini karena memang mereka sendiri memang bukan ahli disipliner. Mereka adalah profesor yang ya interdisipliner. Jadi artinya mereka yang 3 profesor ini bukan hanya memahami dan menguasai satu bidang ilmu saja, tapi memahami berbagai macam bidang ilmu, dan ini sekarang kecenderungan yang sangat kuat di beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia. Teman-teman sekalian, jadi ada, saya anggap masih ketertinggalan kita dari ya, terutama sekali misalnya di dikti. Dikti itu masih menganggap kalau misalnya saya, bidang ilmu saya berbeda dengan S2 dan S3, maka nanti itu tidak diakui S2 S3-nya. Bagaimana mungkin? Ini adalah satu pandangan yang benar-benar sudah ketinggalan. Karena dunia sudah bergerak jauh, dan teman-teman sekalian, saya selalu tidak bosan-bosannya untuk mengukakan di dalam kuliah-kuliah di semua kajian strategik global ini tentang perlunya sekarang perluasan wawasan keilmiahan, dan kita tidak menganggap bahwa pendekatan yang sifatnya misalnya disipliner itu adalah memiliki keutamaan dengan yang lain, karena sekarang kita memerlukan kerjasama hampir di semua masalah-masalah yang kita hadapi, yang tadi kita katakan sebagai masalah-masalah yang sifatnya kompleks. Teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang bertanya. Sekarang kita sudah hampir 1 jam kita memberikan kuliah, dan kalau kita selesaikan ini memang masih panjang sekali, tapi teman-teman sekalian, saya banyak memberikan bahan-bahan kuliah ini, dan saya harapkan Anda bisa lebih membaca dan memberikan misalnya pemahaman yang lebih luas dari bahan-bahan atau bidang lain, supaya memang ya kita tidak sia-sia mengikuti perkuliahan di kajian strategik global ini. Kajian strategik global aja namanya strategi global ya. Jadi bukan strategi lokal atau nasional. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah sebenarnya kita intinya itu sudah selesai di atas sebenarnya. Karena ini lebih pada upaya untuk bagaimana misalnya buku-buku yang kita perlukan untuk memahami tentang masalah-masalah yang sifatnya ya multi, inter, dan transdisipliner. Walaupun transdisipliner itu sulit sekali untuk diterapkan. Saya pernah memang diminta untuk ikut memberikan kuliah, ikut dalam tim satu satu riset yang sifatnya transdisipliner. Kebetulan ada salah seorang dosen waktu itu orang Indonesia di universitas di Belgia, dan pernah ketemu waktu saya riset disertasi di Belanda, di Rotterdam. Dan beberapa tahun yang lalu ya dia menghubungi saya apakah saya bisa ikut tim untuk satu riset yang sifatnya riset internasional, untuk riset yang kita sebut tadi interdisipliner. Waktu itu saya masih ketua program doktor filsafat di UI, dan sampai sekarang sebenarnya program doktor di UI itu sudah jauh sekali berbeda dengan dulu. Karena dulu waktu saya masih kuliah di situ, itu profesor umumnya itu mereka ya alumni dari Eropa, dan waktu itu memang kan kita tradisi filsafat di Indonesia ini kan masih dianggap aneh ya. Jadi mereka itu adalah profesor-profesor yang kebanyakan memang bukan dosen UI, tapi mereka misalnya dari berbagai macam sekolah atau dosen di berbagai macam universitas. Nah, jadi waktu itu saya bilang saya tidak bisa, karena memang saya tidak mungkin meninggalkan Universitas Indonesia, apalagi misalnya filsafat. Dan saya bilang saya tidak mungkin senang untuk tinggal beberapa tahun di Eropa. Saya memang nggak suka Eropa, tinggal di sana, karena memang bagi saya sangat enak sekali tinggal di Indonesia, karena kita tidak terganggu sama sekali oleh musim-musim
yang berubah ya, dan Indonesia senang sekali karena kita memang nyaman terus setiap tahun. Relatif hanya bedakan misalnya musim hujan itu, di luar itu ya. Jadi itu saya bilang maaf, terima kasih atas perhatiannya, saya tidak permintaannya, saya tidak bisa ikut dalam tim. Padahal itu sebenarnya tim yang menarik. Waktu itu dikatakan untuk riset itu minimal 8 tahun. Nah itu untuk tahap pertama, mungkin saja bisa lagi untuk tahap berikutnya. Teman-teman sekalian, dari buku ini, tadi kita katakan misalnya penulisnya, dan kemudian buku ini membahas bagaimana berbagai macam disiplin ilmu, seperti psikologi, kriminologi, sosiologi, ilmu hukum, dan forensik dapat berperan penting dalam membantu penyelesaian kasus-kasus tertentu. Teman-teman sekalian, jadi saya memulai sebenarnya, ya, apa kasus itu, dan kemudian ini bagian ini hanya coba menjelaskan satu buku paling tidak yang bisa menjelaskan dan mendukung tentang apa yang kita kuliahkan pada hari ini. Tapi sebelumnya, begitu kita sebenarnya mulai menjelaskan tentang ya logika yang kita sebut dengan ya critical thinking dan creative thinking, ini sudah dasar untuk menjelaskan kuliah ini. Kuliah kita sebenarnya mulai dari awal itu sampai sekarang ini adalah satu mata rantai yang tidak bisa putus. Karena satu kuliah dengan kuliah lain itu saling berkaitan. Dan sekarang untung saja yang dulu saya coba menjelaskan untuk kuliah mulai dari misalnya penjelasan ya disipliner, monodisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner itu saya buat satu-satu perkuliahan. Sekarang untung saja saya misalnya hanya sekitar 2 kali pun kita sudah langsung menjelaskan tentang ya kuliah yang mestinya saya berikan untuk 4 kali perkuliahan, sekarang cukup diberikan 2 kali perkuliahan, dan untung saja karena ternyata sekitar 2 kali perkuliahan lagi juga kita sudah sampai pada batas finish untuk waktu-waktu kuliah. Jadi teman-teman sekalian, saya sekarang meminta Anda untuk mencoba untuk menyelesaikan tugas itu. Saya harapkan pada minggu pertama ya kita mulai untuk, biasanya kan ada apa? Ada minggu tenang ya. Jadi begitu mulai ujian, waktu untuk ujian, Anda sudah mulai mengirimkan tugasnya masing-masing, dan saya mengharapkan jangan ada yang terlambat, karena keterlambatan itu berarti nilai Anda tidak akan masuk dalam semester ini. Dan Anda akan masuk semester depan kalau tugas itu sudah terpenuhi. Jadi itu sudah ditentukan kalau di UI ini, ya, ditentukan misalnya jam sekian malam nilai harus masuk, itu harus masuk semua. Karena kalau tidak itu sudah langsung ditutup, dan Anda tidak mungkin, dan saya juga tidak punya hak untuk menuntut supaya misalnya universitas atau katakanlah misalnya SKSG untuk memberikan dispensasi. Jadi itu yang saya harus ingatkan para teman-teman. Jadi siapkan sekarang ya tugas akhir ya, dan siapkan sebaik-baiknya tugas akhir itu, karena itu 50% dari penilaian. Ya, jadi saya tidak ulang-ulang lagi teman-teman, karena kemungkinan nanti juga teman-teman ini kalau misalnya yang tidak tugas apa, begitu libur dia mungkin juga akan berlibur kemana-mana. Saya walaupun tidak kemana-mana, karena mungkin saya juga tidak bisa kemana-mana. Kalau misalnya saya punya ini, saya memang pengen juga ya kemana-mana. Misalnya kalau tidak bisa ke Eropa, mungkin di paling tidak Pulau Jawa. Tapi saya sekarang tidak bisa bergerak ya, teman-teman sekalian. Jadi saya katakan menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin ya. Jadi ini yang kita bicarakan sebenarnya pada kuliah filsafat ilmu dan metodologi di kajian strategik global. Jadi kita sudah mulai beralih dari pendekatan yang sifatnya disipliner ke pendekatan multi, cross, inter, dan transdisipliner itu. Misalnya tentang tugas, itu bukan lagi hak saya untuk bisa mengungkapkan, dan itu nanti tergantung pada program, dan juga misalnya dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing atau di S3 promotor dan kopromotor. Tapi kewajiban saya adalah memberikan bahan-bahan ini, dan ini memang saya anggap perlu sekali kalau misalnya sekarang semester ini tidak Anda lakukan itu dengan dalam riset Anda,
Tapi pasti Anda temukan terutama sekali misalnya dari ilmu kepolisian dan kajian teroris. Tidak mungkin menghindar dari apa yang kita bicarakan pada semester ini. Jadi setiap disiplin ilmu itu berkontribusi dengan perspektif atau bidang ilmunya masing-masing. Kemudian juga harus memahami tentang teori, metode, dan alat-alat yang berbeda yang akhirnya memperkaya proses investigasi dan penegakan hukum. Ingat teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya yang sekarang diperlukan keluasan wawasan. Jadi apalagi misalnya dari ilmu kepolisian dan misalnya kajian teroris, itu tidak mungkin bisa menutup diri. Perlu sekali misalnya keluasan wawasan untuk ya melakukan tugasnya. Setiap hari bertemu dengan begitu banyak orang, begitu banyak ya latar belakang yang berbeda, begitu banyak kasus dan seterusnya, dan itu sebenarnya memerlukan bukan hanya misalnya dari bidang tertentu, tapi Anda harus memahami sedikit banyak tentang hukum, sedikit banyak tentang forensik, sedikit banyak tentang psikologi dan seterusnya. Walaupun bukan jadi ahlinya, tapi paling tidak misalnya melalui kuliah ini kita disadarkan bahwa sebenarnya begitu banyak diperlukan ya pemahaman-pemahaman baru yang perlu Anda miliki sebagai seorang ilmuwan. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita katakan ada contoh penerapan teori. Jadi ini tidak ulang-ulang lagi karena memang saya dari awal, ini memang saya mulai dari kasus dan teori dan praksis itu karena saya sadar bahwa kalau bahan yang saya buat ini kita kuliahkan satu sama lain itu dengan sangat rinci, maka tidak mungkin diselesaikan dalam 2-3 jam. Jadi teman-teman sekalian, pada bagian ini mestinya kita menjelaskan tentang kasus dan penerapan teori, tapi kita sudah membicarakan itu pada bagian awal, karena itu yang saya anggap paling penting. Bukan berarti yang berikutnya tidak penting, tapi sudah kita mulai sedikit ya dasar-dasar pemikirannya pada bagian awal. Teman-teman sekalian, Anda sudah baca tentunya, oleh karena itu saya selalu kirimkan bahan sebelum kita kuliah. Saya kirimkan bahan, kemudian setelah itu ada video. Jadi ada video di tangan Anda bisa berulang-ulang melakukan ya mengulang kembali video itu. Dulu mahasiswa saya itu sering bilang, Pak, saya 5-6 kali saya ulang-ulang ya video itu supaya lebih jelas, dan memang itu ya sebenarnya baik sekali kalau kita banyak tugas-tugas, tapi karena memang ini tidak mungkin karena kesibukan Anda. Saya juga sebenarnya kesibukan saya karena saya tidak mungkin sekarang ini hanya bekerja dan mengharapkan dari pegawai negeri. Anda bisa paham sendiri, dan saya pikir nanti Anda harus bersiap-siap sebelum Anda pensiun. Kalau tidak, ternyata memang akan ada kesulitan karena ada sedikit sekali biaya, atau katakanlah misalnya uang pensiun itu sebenarnya itu tidak mungkin. Mungkin hanya bisa hanya untuk transport saja, seandainya misalnya kita hanya bertahan dari situ. Jadi teman-teman sekalian, jadi coba sekarang misalnya mulai benar-benar berpikir untuk bisa tapi jangan korupsi ya. Itu bukan jalan. Dan saya selama ini mencoba untuk benar-benar menghindari itu. Dan sekarang ya saya selalu menjaga nama baik, dan bukan hanya nama baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Universitas Indonesia. Karena ya seperti yang kita alami sekarang ini, saya agak yakin ada permainan yang tidak baik di lingkungan kita. Mungkin hanya dikerjakan 1-2 orang ya, tapi kan itu nama baik UI tercoreng luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi pokok-pokok pikiran dari buku ini Anda bisa baca sendiri lagi. Jadi kita katakan tentang misalnya ini bukan mau polarizing ini polisi ya, dan law ya, hukum ya. Jadi pendekatannya sifatnya multidisipliner dan interdisipliner. Teman-teman sekalian, apa yang kita jelaskan pada bagian berikut ini sebenarnya penjelasan buku yang kita coba sudah jelaskan ringkas di atas, dan saya coba hanya ringkas saja mengungkapkan. Yang pertama misalnya
pendekatan postdisipliner dalam penegakan hukum. Ingat ya, buku ini sangat penting. Anda coba cari-cari buku yang bisa misalnya memperluas pemahaman Anda tentang permasalahan hukum, dan kemudian juga misalnya bidang psikologi, kriminologi, sosiologi, ilmu forensik, dan lain-lain. Teman-teman sekalian. Yang kedua misalnya ada psikologi dalam penegakan hukum. Kemudian ada Anda coba baca lagi dan cari misalnya buku tentang kriminologi sebagai alat analisis kejahatan. Kemudian ada lagi dan seterusnya. Teman-teman sekalian. Jadi Anda tinggal baca sebenarnya apa yang saya buat di sini ya. Jadi ini adalah satu buku yang menurut saya lengkap sekali. Dalam pengertian bukan lengkap untuk dianggap selesai, tapi lengkap untuk bisa membantu kita, membantu Anda untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi di dalam tugas sehari-hari. Ya, saya tidak tahu ya apakah misalnya teman-teman, apalagi yang misalnya yang baru-baru masuk ke program S2, S3 ini, apakah memang mereka akan misalnya nanti tetap bekerja di kepolisian atau misalnya di kajian dia tugas teroris, belum tentu juga. Tapi bagaimanapun ilmu itu tetap perlu, dan teman-teman sekalian, saya sekarang rasakan manfaat dari pendekatan yang sifatnya atau pendekatan yang sangat interdisipliner itu. Ya, apalagi kalau sekarang lebih banyak sekali yang berkaitan dengan permasalahan artificial intelligence. Dan teman-teman sekalian, banyak sekali artificial intelligence itu membantu. Saya sekarang banyak membuat ya video-video ringkas itu. Karena kadang-kadang ada yang bertanya pada saya misalnya tentang bagaimana misalnya penilaian tentang ini, tentang itu. Dan itu memaksa kita untuk membaca. Dan teman-teman sekalian, apalagi sebagai seorang dosen itu pasti ya bekas-bekas mahasiswa kita itu yang belajar dulu ya. Itu sering sekali kalau ada masalah-masalah. Kemarin saya justru sebenarnya ada satu dari itu bukan dari kepolisian tapi dari militer yang akan ujian, dan tiba-tiba banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, katanya dia mau akan ujian disertasinya, lalu akhirnya beberapa pertanyaan-pertanyaan dia tanyakan. Jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu saya merasakan sekali bahwa seandainya pun saya misalnya tidak mengajar dimanapun, saya akan coba tetap melakukan bertugas sebagai dosen yang sifatnya terbuka untuk umum. Dan itu saya pikir lebih banyak manfaatnya untuk katakanlah misalnya masyarakat yang lebih luas. Dan harapan saya selama saya masih bisa misalnya belajar, saya juga tetap ingin menunjukkan bahwa belajar seumur hidup itu benar-benar bermanfaat dan penting. Kalau ada teman-teman yang mencoba atau menginginkan untuk bertanya, silakan tanyakan. Kalau tidak, saya hanya mengharapkan Anda selesaikan tugas, dan kemudian kita akan mencoba untuk menyelesaikan perkuliahan sampai batas-batas yang sudah ditentukan, dan kemudian selesaikan tugas itu sesuai dengan batas yang sudah kita tentukan juga. Ya. Gimana? Suci, ada pertanyaan? Halo? Febrian? Ya belum Bapak. Belum. Febrian gimana Febrian? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Pak, untuk tugasnya itu apa ya Pak ya? Maksudnya saya mau make-sure ulang aja sih Pak. Ya begini, waktu itu kan sebenarnya akan diberikan lebih agak bebas. Pilihan bebasnya itu maksudnya apakah Anda akan membuat sebenarnya model proposal untuk ya tesis, atau membuat satu tulisan yang diharapkan misalnya tulisan itu seperti persiapan untuk jurnal ilmiah. Anda boleh pilih itu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ulang kembali. Jadi waktu mulai kuliah pun sudah arahkan ke sana. Kalau misalnya di S3 waktu itu saya katakan, selama ini di S3 itu selalu saya berikan tugas, mereka bagian akhir, tugas akhir itu adalah proposal disertasi. Jadi semester pertama mereka sudah ada garis besar proposal disertasinya. Nah, sekarang untuk teman-teman ada pilihan dua. Yang pertama adalah buat tulisan, ya. Tulisan itu diharapkan nanti mungkin Anda hanya mencoba untuk melengkapi tulisan itu menjadi jurnal, ya, ilmiah yang bisa diterima. Dan kalau itu bukan pilihannya, Anda bisa
membuat proposal untuk tesis Anda. Mudah-mudahan semuanya sudah ingat kembali dan jelas kembali. Saya kadang-kadang juga bisa lupa nanti karena saya kan tidak semua yang kita bicarakan itu langsung saya catat, apalagi banyak sekali. Saya ingat dulu itu kalau mahasiswa saya, apalagi waktu masih di belum ke Salemba, itu mahasiswa itu Pak Yan itu seperti komputer apa aja diingat. Sekarang enggak, saya banyak sekali yang lupa. Nama orang itu saya lupa, nama ahli itu saya lupa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu adalah hal yang wajar ya. Jadi bukan hanya karena memang setiap hari itu membaca, saya bisa misalnya membaca 3-4 buku itu dalam satu malam itu ya, atau untuk bahan kuliah itu enggak selesai. Nah, jadi kesibukan, dan memang kita nggak mungkin bisa menganggap sampai seusia berapapun kemampuan otak kita, ingatan kita itu masih sama dari kita masih mulai muda. Dan itu hal yang ya, silakan. Berarti sesuai dengan tema yang kita akan angkat, Pak. Ya. Jadi maksud saya begini. Saya tidak harus misalnya meminta Anda untuk mengambil tentang pendekatan interdisipliner misalnya. Anda bisa melakukan pilihan itu. Karena saya khawatir justru kalau Anda pilih itu akan pasti sangat bermanfaat untuk Anda sendiri. Tapi kecenderungannya saya lihat, terutama sekali saya selama ini banyak di S3 sebenarnya, itu justru beberapa mahasiswa yang mengusulkan pendekatan interdisipliner itu harus diganti gitu ya. Pernah ada mahasiswa saya yang mencoba, itu 2-3 tahun yang lalu, itu dia mencoba untuk mengambil sebenarnya temanya, itu tentang ya apa yang disebut dengan virtual economic. Ya, itu tema besarnya. Tapi virtual economic itu adalah ekonomi yang sifatnya global. Ya. Bukan nasional. Ada yang mengambil juga sebenarnya consumer society, masyarakat konsumer. Masyarakat konsumer itu juga adalah pengaruh ya teknologi informasi. Ya. Pengaruh teknologi informasi yang banyak sekali menggunakan ya media itu, menggunakan orang-orang terkenal, selebriti untuk ya mengiklankan produk-produknya, dan itu menimbulkan apa yang kita sebut dengan consumer society. Menarik sekali, tapi itu ditolak. Alasannya memang tidak ada dosen yang memahami itu. Padahal kita sudah berikan itu di kuliah-kuliah di S3. Dan itu adalah contoh bagian kuliah-kuliah kita berikan kuliah gitu loh. Tapi kan problemnya, makanya saya katakan, saya tidak bisa, kita tidak. Tapi mudah-mudahan Anda kalau menunjukkan itu, mudah-mudahan ada yang menyetujui itu. Karena sekarang memang arahnya ke sana, Pak Daniel. Jadi Daniel, itu masalah apalagi misalnya Anda juga dari kepolisian atau dari misalnya kajian-kajian teroris, nggak mungkin Anda hanya diharapkan pada masalah yang sifatnya disipliner, monodisiplin. Ya, saya sedikit banyak sebenarnya merasa kurang puas juga dengan teman-teman yang umumnya memberikan kuliah-kuliah lain karena hampir tidak ada koordinasi. Dari awalnya dulu memang diharapkan begitu. Semua dosen itu ada seperti pemain sepak bola, saya selalu katakan begitu. Bahwa apapun, mata kuliah apapun yang kita berikan, tujuannya adalah satu. Bagaimana misalnya kajian strategik global ini, ya seperti pemain sepak bola, tujuannya menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Itu visi yang sama. Jadi dosen itu tidak jalan satu-satu main-main sendirinya. Tapi ada visi universitas, ada visi kajian strategi global, dan semua dosen-dosen harus mengarah pada apa yang kita sebut dengan pendekatan, ya bukan hanya disipliner, tapi risetnya sifatnya multi-cross dan interdisipliner. Tapi mudah-mudahan kita mungkin memerlukan waktu, ya mudah-mudahan bisa berkembang seperti apa tujuan kita. Dan saya juga tidak tahu, mudah-mudahan saya ada yang bertanya juga, bagaimana Pak kalau misalnya memang akhirnya ada penundaan untuk penerimaan mahasiswa untuk semester depan ini. Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu, tapi saya pikir itu satu hal yang sebenarnya sangat mengecewakan, terutama sekali mahasiswa-mahasiswa baru. Saya hanya mengharapkan pada teman-teman jangan sampai ya patah semangat karena kondisi ini.
Ini saya anggap satu ujian. Saya justru sebenarnya menganggap bahwa kajian strategik global ini mempunyai keutamaan, kelebihan dari program lain. Saya dulu menganggap bahwa ini, saya mengharapkan, kadang-kadang di rapat juga saya katakan, bagaimana misalnya kajian strategik global ini membuka banyak program-program baru. Karena sekarang misalnya, kalau di universitas terkemuka dunia, mereka misalnya mengembangkan apa yang disebut dengan cyber psychology. Mereka mengembangkan virtual politik. Mereka menggambarkan misalnya virtual management. Mereka mengembangkan misalnya apa yang disebut dengan virtual leadership. Saya dulu mengharapkan ini menjadi satu kekuatan jadi model satu fakultas di UI, di mana misalnya di situ berkumpul semua profesor doktor yang terutama sekali bukan hanya dari luar tidak, tapi semua profesor doktor ahli bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa mendukung program ini. Dan ini satu kekuatan yang memang mestinya diperlukan oleh Universitas Indonesia saja, bukan hanya UI saja, tapi Indonesia. Tapi sekarang kita sudah beberapa kali rapat untuk pembukaan program baru namanya, saya usulkan virtual leadership, tapi tiba-tiba ada masalah seperti ini, pasti kita tidak jadi buka Januari ya. Jadi model-model seperti ini, jadi itu yang saya katakan pada teman-teman, jangan sampai putus asa. Yang paling penting kita tujuannya tetap tidak berubah, dan kita kalau saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang diberikan para dosen itu, saya memang tidak tahu, tapi apa yang diberikan para dosen itu mudah-mudahan memang bermanfaat untuk tugas-tugas kita semua. Kalau tidak ada lagi yang bertanya silakan. Kalau ada ya lanjutkan. Kalau tidak kita memang masih ada waktu. Masih ada? Bapak Ibu mau nanya itu. Ya silakan. Jadi tugasnya itu bisa berupa kasus ya Pak Ibu. Oh ya bisa ini lebih bagus. Tugasnya bisa berupa kasus. Bisa itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena ada teori dan prakteknya ya, gambaran seperti yang kita kemukakan tadi. Ya. Jadi Sabita, kalau ada apa-apa, Anda bertugas untuk bertanya dan menyampaikan sesuatu dari teman-teman, dan hal yang sama juga pada Febrian ya. Jangan kita itu harus berkolaborasi menyelesaikan tugas masing-masing secara baik, dan ada harus kerjasama yang baik antara semua peserta dengan juga dengan saya. Mudah-mudahan tidak hanya selesai kuliah ini, ya selesai juga misalnya hubungan antara saya dengan teman-teman, ada hal yang perlu kita tetap bisa melakukan diskusi, ya, terutama sekali misalnya tentang pelajaran-pelajaran yang mungkin Anda perlukan untuk bantuan atau diskusi dengan saya, itu insya Allah tetap terbuka. Kalau tidak ada lagi, kita selesaikan sampai di sini. Selamat menjelang maghrib, ya, selamat malam, dan mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan, dan saya akan coba. Kalau ada misalnya teman yang merasa perlu misalnya tema apa yang akan dibahas, Anda masih bisa mengusul kira-kira apa misalnya dari teman-teman, dari Sabita. Saya kadang-kadang agak ragu juga. Sepertinya agak timpang karena banyak tugasnya itu sepertinya tugas dan permasalahan kepolisian. Walaupun misalnya selalu juga kita kemukakan apa yang sama. Jadi Anda bisa mengusulkan apa yang bisa kita bicarakan untuk paling tidak paling banyak 3 perkuliahan lagi. Jadi 2-3 perkuliahan lagi. Ini sudah tanggal 21, berarti minggu depan, tanggal 22 sekarang, minggu depan itu sudah hari terakhir bulan ini. Berarti setelah itu mungkin kita paling banyak berarti kuliah 1-2 kali lagi. Kalau memang akhirnya biasanya ada minggu tenang, saya tidak tahu, itu Sabita tolong nanti beritahu saya kalau ada minggu tenang ya. Minggu tenang berarti kita juga harus tenang juga. Dan Anda sudah mulai harus menyiapkan tugas itu. Ya. Atau juga Febrian kalau ada informasi, jangan lupa beritahu saya. Ya, mudah-mudahan semua kuliah Anda dalam semester ini baik-baik. Kita juga semuanya baik-baik dan sehat. Mudah-mudahan apa yang diharapkan berhasil sesuai dengan cita-cita kita masing-masing.
Kalau tidak lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Izin, wabarakatuh. izin Bapak, Ya, izin Bapak. ya, Ya, ya. saya mau tanya Pak, apakah bisa Pak untuk tugas akhir itu menyempurnakan tugas UTS terakhir Pak? Bisa. Misalnya coba dulu beritahu. Nanti saya terlalu cepat bilang bisa. Apa yang tugas Anda buat misalnya? Misalnya saya itu membuat, sebentar Pak, saya cek lagi. Ya, oke. Ya, contohnya nih untuk UTS, saya menggunakan salah satu tema yang Bapak minta kita untuk pilih. Ya, Saya pilihan itu tentang terorisme nuklir, ancaman, dampak, dan respon global. ya, bagus sekali. Teman-teman sekalian, sebenarnya begini. Kalau misalnya sempat, coba sedikit pelajari, ya. Dan itu sebenarnya menarik. Dan ada, nanti saya coba lihat, atau cari saja di dalam satu tulisan saya, itu tentang sekarang. Bagaimana dianggap artificial intelligence itu, ya, termasuk berbahaya dengan ancaman nuklir. Kalau saya sekarang, mungkin baru saya tadi kirim mungkin ke Zabita, belum, nggak tahu lah ya. Tapi ada yang saya kirim kalau tidak salah ke Febrian tentang masalah artificial intelligence itu. Jadi begini, di salah satu tulisan yang saya kerjakan sebenarnya itu kemarin sore, karena kemarin sore itu saya dapat satu podcast dari Untung, ya. Dia bilang istilahnya itu beruntung. Beruntung itu rupanya dari namanya dia. Lalu itu sebenarnya salah satu ancaman nuklir, ya, bahaya untuk kemanusiaan. Teman-teman sekalian, kalau sempat Anda coba lihat, tidak harus Anda masukkan itu di dalam tulisan Anda, tapi sangat menarik karena dianggap sebenarnya nanti artificial intelligence itu bisa menimbulkan apa yang disebut dengan ya penggunaan senjata nuklir. Sejauh ilmuwan dan manusia itu tetap misalnya konsisten untuk bisa mengatur dan membuat etika yang jelas untuk teknologi atau untuk ilmu pengetahuan itu, ya, tetap akhirnya bukan artificial intelligence itu yang menentukan manusia, tapi manusia dan ilmuwan itulah yang justru tetap menentukan dan tidak akan bertindak liar. Kira-kira itu yang saya kemukakan di dalam bahan yang saya baru tadi saya kirim pada mungkin baru untuk Febrian dan Sabita. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa Sabita biasanya dan Febrian itu selalu sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi boleh ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting buat sebaik-baiknya dan saya harapkan itu nanti bisa Anda lanjutkan itu menjadi tesis Anda. Ya, jadi kalau tidak ada lagi, seandainya ada diperlukan di luar perkuliahan, terutama tentang tugas Anda, masih tetap bisa menghubungi saya. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, ya, ya.